Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-qahirin amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebagai langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena karunia Allah, kita masih bisa datang ke sekolah, mengikuti upacara dan juga mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya. Selawat beserta salam, marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita tahu yang mana yang hak dan yang batil, mana ilmu pengetahuan yang benar, mana yang tidak benar. Juga kepada al dan sahabat beliau yang seiring bahu dan saling langkah membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya terutama sekali kepada kepala sekolah, ibu dan wakil, bapak-bapak dan ibu wakil kepala sekolah, karyawan dan karyawati SMP Negeri 1 Bandar Baru. Sebagaimana biasanya, setiap hari Senin, selain ada tata tertib pelaksanaan upacara sebagaimana biasa, juga kita di dalamnya terdapat nasihat-nasihat yang dikemas dalam bentuk amanat pembina upacara, yang tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk memotivasi anak-anak kami supaya lebih mencintai pendidikan atau mencintai sekolah SMP Negeri 1 Bandar Baru, dan juga lebih kepada perubahan akhlak yang diharapkan nantinya. Pun pada hari ini di bawah terik matahari, saya juga akan menyampaikan barang 5 atau 7 menit amanat atau bimbingan yang diharapkan nantinya bisa menjadi motivasi bagi anak-anak kami untuk lebih memperbaiki ke depannya. Anak-anak sekalian, setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu tentunya punya harapan dan cita-cita yang jelas suatu saat dia akan menjadi orang sukses. Begitu juga pada anak-anak yang sudah seharusnya sudah menempuh pendidikan mulai dari SD, bahkan mulai dari TK, bahkan yang kalau kelas 3 sudah katakanlah 9 tahun. Tentunya di dalam hati sanubari anak-anak kami punya cita-cita yang besar, yang kelak nantinya pulang ke masyarakat, kembali ke masyarakat, mempunyai suatu pengetahuan, keterampilan, dan juga akhlak yang baik. Coba kita bayangkan, mulai dari bangun tidur, kemudian kita salat, kita mandi, kita makan, kemudian datang sekolah setiap hari. Alangkah tidak beruntungnya kita kalau ke sini kita tidak membawa pulang apa-apa nantinya. Begitu juga kami para guru yang setiap hari meninggalkan rumah, melakukan aktivitas, juga mempunyai harapan yang sama supaya anak-anak didik kami nantinya kembali ke masyarakat mempunyai sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan. Maka oleh sebab itu, saya ingin kasih beberapa contoh supaya nantinya anak-anak kami bisa tahu bagaimana seharusnya keterampilan yang kita miliki, sikap yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki tidak hanya tertulis di dalam
rapor. Di situ mungkin tertulis kalian sudah biasa membaca sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Ketika kita berada di ruang kelas, di situ dilakukan proses belajar mengajar, maka di situ harus kita tingkatkan pengetahuan. Dan juga ketika kita mampu mengaplikasinya, di situ juga kita punya keterampilan. Lalu bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan supaya pengetahuan dan keterampilan itu bisa kita miliki? Maka kita harus punya adab-adab tertentu yang tidak mungkin kita bahas hari ini. Contoh yang lain, ketika kita setiap hari disuruh memungut sampah, ya, kita sering melakukannya, tapi sebenarnya itu belum kita memiliki sikap yang tiga ini, belum. Baru dikatakan kita memiliki tiga sikap ini atau tiga pengetahuan, keterampilan sikap ini ketika kita melakukan dengan ikhlas dan dorongan dari diri sendiri. Ketika kita melihat sampah, maka terbesit ilmu pengetahuan yang kita miliki bahwa sampah ini akan mencemari lingkungan. Tidak selayaknya saya buang di sini, tidak selayaknya saya biarkan. Maka kewajiban kita untuk mengambil. Ketika kita mengambil, di situ kita punya keterampilan yang dipraktekkan. Sikap kita bagaimana? Kita memberikan contoh teladan yang baik untuk kawan-kawan yang lain supaya juga melakukan yang sama. Sikap kita juga terhadap lingkungan akan bersih. Anak-anak kami yang kami banggakan, suatu saat nanti ketika kita berada di lingkungan masyarakat, jangan kita pikirkan bahwa kita ini masih anak-anak, tidak. 10 tahun yang lalu mungkin terasa baru kemarin, dan 10 tahun ke depan mungkin kalian akan menggantikan kami-kami yang ada di sini. Kembali dengan berbagai macam profesi, melakoni berbagai macam profesi, dan juga di situ akan kalian terapkan tiga aspek ini. Anak-anak kami yang kami banggakan, sesuai dengan janji saya tadi, karena mungkin terik matahari, sebagai kesimpulan bahwa hendaknya kita selalu meningkatkan aspek-aspek pengetahuan kita, keterampilan dan sikap kita. Semoga kita tidak menjadi orang yang merugi di dalam menggapai cita-cita yang sekian banyak tahun kita lalui. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah dan kembali ke masyarakat diterima dan bisa juga dimanfaatkan ilmunya oleh masyarakat. Demikianlah yang dapat sampaikan. Jika kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Bapak.